Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tu'addu wa la tuhsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'd. Yang kami muliakan para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, juga para guru ngaji yang ada di tengah-tengah kita. Mobil khusus yang kami hormati Bapak Camat Kelapa II yang diwakili oleh Bapak Sekcam. Yang kami hormati Lurah Bojong Nangka ya. Yang kami hormati selaku pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang Allah muliakan, Hajah Ustadzah Sayyidah Wahdah. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Allah muliakan hidup beliau dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati Ketua LPM Bojong Nangka Bapak Abdullah Bawazir, para alim ulama, para tokoh dan sesepuh masyarakat, baik dari segenap pemerintahan setempat atau para pejabat yang hadir, baik sipil, militer maupun kepolisian. Mudah-mudahan semua yang hadir sini Allah sehat walafiatkan, amin ya rabbal. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah yang kita udah paham banget tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ternyata yang Allah nilai dari setiap pekerjaan dan aktivitas itu bagaimana niatnya. Bu, masih hidup? Lurusin niat dulu ya. Saya tanya, ibu dari rumah datang kemari niatnya mau ngaji apa mau lihat ustadznya? Ini biar danta dulu ini. Coba yang mau ngaji mana? Angkat tangan. Yang mau lihat ustadznya? Astagfirullahaladzim. Ini tanda-tanda akhir zaman ini, Bang. Inilah hematnya kita berkumpul di sini, dapat pahalanya sekaligus bareng-bareng. Dengan niat yang tidak sama, tetap Allah hitung itu fi sabilillah, lagi jihad orang kalau lagi nuntut ilmu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib hukumnya dari mulai kita dibuayan sampai masuk ke liang kubur. Masalah nuntut ilmu, Bu, jangankan ibu yang datang ke sini taruh dah pengen lihat ustadznya, yang tiba lewat nih di depan nggak sengaja ngedengerin kita lagi ngaji, lah dapet pahalanya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Makanya Masya Allah, saya dibilang lelah ya lelah. Kalau kata emak-emak zaman sekarang pas update status di Facebook, mudah-mudahan lelahnya menjadi tuh dia. Alhamdulillah lelah saya hilang, Kiai. Sampai di sini Masya Allah, nih lihat emak-emaknya cantik-cantik, kerudungnya dengan GR.
Kalau kerudungnya cantik, insya Allah yang pakai kerudung biasa aja. Ini saya mau protes dulu sama panitia. Lah protes ngapa Ustadz? Ini ngapa yang taruh di depan saya nenek-nenek semua ini? Nggak ada yang mudahan apa setelannya ini? Giliran yang laki aja muda semua ini. Makanya saya sering bilang di mana-mana kalau umur-umur segini mah kalau ada rezeki bu nggak usah segala belagu-belagu beli skincare dah. Ibu kalau ada duit mending banyakin beli press care. Pada bawa press care nggak? Tuh bawa kata apa? Ini mohon maaf saya asli orang Betawi. Ada orang Betawi di sini? Banyak. Mana Betawi yang angkat tangan lagi? Wah banyak juga. Ini mohon maaf sebenarnya sih orang Betawi nggak usah angkat tangan, saya udah paham. Wajahnya wajah bermasalah semua, Mbak. Ada yang warisannya belum dibagi ya. Berantem sama saudara sampai 2 lebaran. Nah tetangga saya Betawi asli, laki bini berantem, itu lakinya kabur dari rumah kagak pulang-pulang, 2 puasa 2 lebaran. Yang penting sehat dah ya. Sehat bu, badan sehat, dompet. Saya doain dah biar pada sehat, yang belum haji biar pada bisa berangkat haji. Emang ada di sini yang belum berangkat haji? Angkat tangan lagi. Semuanya. Urusan haji mah urusan Allah ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya doain juga nih yang sampai ini malam belum dapet jodoh, yang jomblo. Ada jomblo? Ini jomblo ada 2 nih. Ada gadis, ada janda. Ada janda di sini. Banyak. Coba yang janda angkat tangan lagi. Tuh. Yang angkat tangan yang muda aja ngapa? Yang expired angkat tangan. Mudah-mudahan dah dapat jodoh pada ya. Yang perawan, yang janda saya doain ntar dapat jodohnya cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Matre. Ini muda-muda banget belakang saya nih ya. Ini kalau wajah-wajah model begini yang belakang saya anak muda nih. Ini saya namainnya wajah-wajah kopi sianida. Apa kopi sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Mana tadi janda? Janda terdepan. Kayak iklan Yamaha ya. Ini ngaji santai aja ya Bu ya. Namanya ngaji itu kan diambil dari asli katanya kaji. Dulu Sunan Kalijogo, bahasa Jawanya Sunan Kalijogo, bahasa nasional Sunan Kalijogo itu dulu kalau lagi taklim begini bilangnya mengkaji. Cuman orang Jawa dulu rada-rada susah bilang huruf K, jadinya mengaji. Kebawa sampai sekarang mau kemana? Mau ngaji. Itu maksudnya mengkaji, mendalami, menyelami, belajar lagi. Karena dulu Islam disebarkan di tanah Jawa, maka kita banyak nih terpengaruh dengan budaya dan bahasa Jawa kuno. Orang Jawa dulu nggak bisa bilang huruf H, Pak. H itu jadi K. Makanya orang Jawa dulu baca Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Orang Jawa dulu nggak bisa bilang Ain. Ain itu jadi Eng. Makanya bacanya Alhamdulillahirabbil alamin.
Padahal bahasa Arab itu satu-satunya bahasa. Nih nanti nyambung ke masalah Isra Mi'raj. Bahasa Arab itu satu-satunya bahasa, Bapak Ibu, yang semua anggota mulut sampai tenggorokan tuh kepake. Sampai lidah aja kudu bermain tuh. Huruf zal. Kan lidah kudu ke atas, di belakang gigi atas, betul nggak? Zal. Coba Bu. Yang paling ribet yang pakai kerongkongan, ain. Apa Bu? Kurang dalam kelek-kelekannya coba. Ain. Makanya dulu kalau kita ngaji begini nih, ingat nggak? Awali a'na minal kita ikutin dah ya, biar ingat nih nostalgia. Coba. Awali a'na minal mu'ni mu'awwali'a. Oke, sekarang saya duluan, ntar ibu ngikutin ya. Awwali'a minal mu'ni mu'awwali'a. Yo. Nenek-nenek kayak orang ngesel. Lengah aja kisah karatul maut. Itu bahasa Arab begitu Pak, hebat. Makanya berubah makharijul huruf, berubah huruf itu berubah arti Pak. Contoh dah, nama saya di tulisan Latinnya kan Z-A-C-K-Y, Zaki. Tulisan Arabnya boleh pakai zal, Zakiyun, itu artinya pinter, cerdas. Boleh pakai zai, Zakiyun, itu artinya bersih, suci. Satu akar kata dengan zakat, zakayuzaki. Zakat artinya membersihkan harta, sebagian yang kita sisihkan. Tapi kalau pakai jim ini yang ribet, jangan pakai jim dah. Zaki boleh, zaki boleh. Kalau pakai jaki itu artinya trompet. Jadi bahasa Arab itu Bu sebenarnya kudu pas makharijul hurufnya. Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Tapi kalau ainnya nggak keluar, alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah sumber segala penyakit. Berubah nggak Bu? Berubah. Bu. Contoh, jamalun pendek semua, jim, mim, lam. Apa Bu? Jamalun itu artinya unta. Tapi kalau jamal itu artinya keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Beda. Padahal yang atuh pakai alif, yang atuh kagak. Tapi berubah arti. Itulah kenapa bahasa Arab Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran. Nah nih, ngomong Al-Quran biasa aja, mentang-mentang pengen kelihatan fasih, mau baca apa Bu? Al-Quran. Al-Quran biasa aja. Nih kita kaji bahasa Arab dulu ya, nanti nyambung maksud dari perintah sholat itu apa. Makanya satu-satunya umat beragama di dunia yang ibadahnya pakai satu bahasa cuma orang Islam Bu, karena kitab sucinya satu bahasa. Saudara kita umat Nasrani, nama kitab sucinya apa Bu? Injil. Injil ibu perlu tahu, googling dah, cari di internet. Injil ada di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Injil ada di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Injil ada di Arab, bahasanya bahasa. Al-Quran ibu mau baca di Inggris kek, di Arab kek, di Legok kek, mau baca di Tambun kek, di ujung Berung sono, bahasanya bahasa apa? Al-Fatihahnya sama, Al-Baqarahnya sama, jumlah juznya sama. Al-Quran berapa juz Bu? 30. Ini yang hadir udah apa 30 juz apa juz 30? Juz 30 juga surat favorit, Trikul, Ulhu, Al-Falaq sama An-Nas. Sekalinya di-upgrade baca Al-Kafirun gak nemu-nemu ujungnya. Walantum abiduna ma'abud walana walantum walana walantum. Dikeder sadaqallahul azim. Berapa surat? 114 surat.
Berapa ayat? Sebagian ulama berpendapat 6.666 ayat. Itu aja dah yang kita pakai biar gampang hafal. 6666 alias 6.666 ayat. Semuanya sama, Pak. Ini hebatnya Al-Quran. Ini janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang akan menjaga. Sampai kapanpun nggak bisa berubah tuh Al-Quran. Makanya subhanallah hebat. Cuma bahasa Arab yang bisa begini. Coba ya, misal saya imam nih, kan pakai bahasa Arab nih kita. Sholat berjamaahnya, ibu jawab dah. Waladhdallin. Tuh, aminnya bagaimana walad dolinnya? Walad dolin panjang, amin otomatis panjang. Coba yang ini, walad dolin. Walad dolin. 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 Lin. Ini ceramah sejam enak juga begini. Duh, nggak usah kita ngomongin ayat dah, sehari-hari dah. Kalau saya ngucapin salam, ibu mendengar orang ngirim salam nih, nyalamin, pasti ibu ngikutin bagaimana yang nyalamin. Tuh hebatnya bahasa Arab. Coba, assalamualaikum. 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 Nggak ada bahasa lain begitu. Indonesia nggak bisa, Pak. Makanya hebat. Begini dah, Bapak Ibu, kalau pengen tahu profesi orang apa, lihat dari cara salamnya aja udah, nggak usah ribet. Yang salamnya gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi, penceramah. Dia mau nyampaikan kalimat-kalimat kebenaran harus mantap. Yang salamnya gini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori. Itu mau ngaji tuh. Ada yang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna. Barbot ngumumin orang mati di musola. Yang salamnya begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau nggak Bang Haji Roma, itu MC dangdut. Oke, untuk penyanyi berikutnya kita panggilkan bidua wanita kita. Mari Markona. Ada lagi yang salamnya begini. Ini siapa ini, Bu nih? Masih ingat nggak? Assalamualaikum. Gak minta-minta, Pak. Tuh emak-emak kalau ada model begitu jawabannya kompak apa? Orangnya nggak ada. Kata tuh, emang lu apa jin? Ini saya cuma mau bilang bahasa Arab tuh dahsyat, Pak. Makanya mohon maaf Kiai, para ustadz, buat menyampaikan nilai-nilai dakwah itu belajar bahasa Arabnya lama, Pok. Pesantren 6 tahun. Dasarnya ada nahu, ada sorof. Wa humahum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Belum yang lain nanti ada tasrif. 6 tahun. Kuliah S1 kurang, ambil S2. S2 belum cukup, S3. S3 masih belum cukup juga. Apa lagi? S2 lo kuliah kebanyakan S pulang, pilek akhirnya. Jadi mohon maaf, Pak, kalau mohon maaf lahir batin tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Jadi belajar agama itu ya akar katanya dulu, Pak. Bahasa Arabnya dulu nggak bisa, Pak. Main jedar nggak ada ilmunya kagak bisa. Makanya dahsyat belajar bahasa Arab tuh, masya Allah, Bu. Nih kita kan bilang agama itu kan bukan bahasa Arab. Agama itu bahasa Sangsakerta. Bahasa Arabnya ad-din. Innad dina indallahil
Islam. Agama yang paling diridhoi Allah agama Islam. Ad-din itu agama. Agama bahasa Sanskerta. Apa artinya? A itu tidak, gama itu rusak. Misal asusila berarti dia tidak bersusila. Amoral tidak bermoral. Agama tidak merusak. Harusnya yang beragama jangan merusak. Itu maksudnya. Kalau ada yang ngaku beragama Islam di KTP-nya Islam tapi ngerusak, ngebom orang lain, itu bukan beragama. Makanya dahsyat ini Pak. Kalau sudah belajar bahasa Arab mah la ilaha illallah. Dan hebatnya belajar Al-Quran itu Bu, yang salah aja nggak jadi dosa. Tuh, yang penting mau belajar. Lah contoh dah. Kalau kita ngikutin kudu bener, lah banyak banget Bu. Orang Sunda susah bilang huruf F. Fitnah jadi fitnah. Fanta jadi fanta. Makanya dia baca surat Al-Fil, Al-Pil. Alam tarokai papa ala. Nah, susah bilang F orang Sunda. Orang Sunda susah bilang huruf zal. Zal itu jadi dal. Makanya orang Sunda bilang azan jadi adan. Adan lohor. Ya. Orang Sunda nggak bisa bilang zal, makanya dia nggak bisa bilang ustad, nggak bisa. Ustad. Ada ustad lewat nih. Ustad. Mau kemana ustade? Tapi masih mending dah kok orang Sunda manggil ustad masih lengkap ada ustadnya. Orang Betawi kalau manggil ustad ujungnya doang. Kemana tat? Sini duduk di depan tat. Kan enak pan nemu amat tat. Di Sunda. Ntar Sulawesi Bu, lain lagi. Sulawesi itu nggak bisa bilang zal. Ustad dia jadi S. Ada orang Makassar di sini, Bu. Ustaz. Ustad itu ustaz. Makanya Ustadz Nur Maulana tuh yang orang Makassar di Trans TV kalau ketemu saya, negor saya kan, Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab, Waalaikumsalam. Betawi yang kali banyak. Orang Betawi jangan kata kalbu seri aja enggak kan. Itu Sulawesi berubah lagi. Orang Medan kan dialog dan dialeknya beda Bu. Orang Medan itu nggak bisa bilang huruf rata-rata ada orang Medan di sini banyak. Orang yang kemarin kena musibah tuh Sibolga ya, Sumatera Utara. Orang Medan tidak bisa bilang huruf rata-rata September September, Desember Desember, Disamber disamber petir. Tuh makanya Bu, Masya Allah, salah makhrijul huruf nggak ada dosa. Makanya sholat itu ya ketika bacaannya tidak tepat makhrijul hurufnya masih dimaklumi. Beda lagi orang Madura. Ada orang Madura di sini Bu. Nih sekarang orang Madura saudara kita banyak alhamdulillah di mana-mana ya. Buka warung Madura dahsyat. Tulisannya apa? 26 jam buka, tutup cuma hari kiamat. Tapi emang kebantu banget ya ada warung Madura saudara kita tuh ya, beli apa aja 24 jam ada. Ada yang nanya begini, Ustaz itu bagaimana ya? Ini mah obrolan santai Bu ya. Kadang yang jaga bininya, kadang yang jaga lakinya. Itu kapan ibadahnya ya Pak Ustadz ya? Paham gak maksudnya Bu? Lakinya jaga, bininya tidur, bininya jaga, lakinya tidur. Orang nanya kapan ibadahnya ya? Saya kata lihat, kalau misalnya anaknya yang jaga, lagi ibadah gitu dia. Makanya orang Madura tuh paling kreatif Pak, saudara-saudara kita, Masya Allah. Lihat, tulisannya sate kambing, sate. Teriaknya apa? Sate. Tulisannya sate.
Kenapa dibaca teh hati? Taman kanak-kanak, teman-teman kana. Makanya ibu nggak bakal ketemu orang Madura di mana-mana jadi pimpinan baris berbaris ribet. Ya siap tayir. Rigiriran kanan, nan rigiri. Yang dibarisin Betawi songke, molok kanan kiri takut tabuk nih. Jadi ya itu perbedaan bahasa, tapi Madura, Sunda, suku Batak, Sunda, kita disatukan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita disatukan dengan apa? Allahu Akbar. Kita disatukan dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Hebat, satu-satunya agama. Itulah kenapa perintah sholat Allah wajibkan dengan bahasa Al-Quran. Inna salati wa nusuki. Ini masih ada yang salah nih, mak-mak nih. Biasanya kalau ngaji inna sholati wa nusuki. Pendek bu, wa nusuki. Coba 1, 2, 3. Oke, dari awal inna 1, 2, 3. Tuh kan, buat apa? Wanusuki. Wanusuki. Pendek bu, pendek. Ibu demen yang pendek apa yang panjang? Pantes. Wanusuki jangan wanusuki. Inna sholat. Nenek-nenek mulu sini dah. Inna sholati wa nusuki. Ini yang sering salah juga nih. Wa mah ya. Mim ha ya alif ya. Setelah ya ada alif panjang. Wa mah ya. Ini mah kagak udah inna sholati wa nusuki wa ma ya di bawah-bawah. Wa mamati lillahi rabbil. Semuanya pakai bahasa Arab bu. Takbiratul ihramnya sama, Allahu Akbar. Makanya ketika Rasulullah diturunkan berdakwah dengan bahasa kaumnya Rasulullah, itu sudah qadarullah bu. Makanya di Indonesia nih dibilang hebat beragamanya aneh, dibilang aneh hebat pak. Mohon maaf lahir batin, kulil haqqa walau kana murran. Yang benar sampaikan walaupun pahit. Saya boleh tanya nggak, kira-kira di antara semua kementerian nih pak, sekarang nih yang lagi rame, yang paling banyak korupsinya kementerian apa? Agama. Bener nggak? Makanya subhanallah, ini introspeksi buat kita semua dah ya. Ingat, agama apa tadi? Tidak merusak. Di Indonesia boro-boro ngikutin dan meladani Rasulullah, banyak banget yang ngaku jadi Rasul. Nih Indonesia nih menjamur. Ingat gak Musadek? Ya, orang Bogor, hobinya main bulu tangkis, ngaku jadi Rasul, ditangkap sama polisi. Pak, bawa Musadek. Iya, ngaku jadi Rasul. Saya diutus setelah Muhammad. Ya, PA. Bapak Rasul, iya. Tinggal di mana Pak? Ciseeng. Ya, Rasul tinggal di Ciseeng. Bapak terima wahyu. Di mana? Gunung Kapur Pak. Ya. Ditangkap tuh Musadek. Alhamdulillah. Musadek ketangkep. Di Kuningan ada lagi yang ngaku, mohon maaf namanya Tugimin. Bu, kebayang nggak Tugimin jadi Rasul? Tim Hadrah juga salawatnya nggak enak. Allahumma sholli ala Tugimin. Ya, Tugimin tangkap lagi. Ada lagi yang ngaku di Cirebon, ngaku jadi nabi, namanya rada keren dah, Roy. Ada Roy di sini. Wah, apes banget Roy. Masa Roy ngajarin sholat pakai bahasa daerah masing-masing bu? Lah Indonesia kan bahasanya banyak ya. Wah, itu yang sholat berjamaah bertiga, jemaahnya si Roy, yang satu orang Jakarta Betawi, makmum 2, satu Sunda, satu Padang.
Lah sholat disuruh pakai bahasa daerah masing-masing berebut Pak. Orang Betawi sekata-katanya dia takbir Allah gede amat. Orang Sunda nggak mau kalah, Allah nu ageng euy, ada euy-nya. Yang orang Padang biasa dagang suaranya lantang, Allah nan gadang. Kata malaikat di belakang, onde mande ranca. Hancur Pak Indonesia. Makanya kenapa ada perintah sholat? Supaya memahami makna sholat itu dengan satu bahasa Pak. Yang kedua, sampai detik ini alhamdulillah qadarullah, ibu pernah melihat nggak wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya tanya lagi, ibu sayang nggak sama lakinya? Setengah hati. Sayang nggak sama lakinya? Oke, laki ibu sayang nggak sama ibu? Au. Yang punya laki orang Betawi au. Bu, di mana-mana orang nyari bahasa ribet-ribet, yang bener. Orang Inggris tidak tahu, I don't know anything. Orang Arab, ana la a'rifu syai'an. Indonesia resmi, saya tidak mengetahui apapun. Orang Betawi, au. Cukup 2 huruf Pak. Sesayang-sayangnya suami ibu, ya Allah Bu, emang kalau kita berbicara tentang sholat ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kenapa kita diperintahkan dengan satu bahasa. Tapi jelas, innas sholata tanha anil fahsya'i wal, orang yang sholat harusnya tercegah dari perbuatan keji dan itu maksud sholat. Nih saya tadi habis ngisi podcast sore sebelum kemarin Pak di Infobank podcast, ini lagi rame. Ibu tahu podcast kan ya, yang kayak Deddy Corbuzier gitulah podcast. Itu yang nanya-nanya tuh Gen Z Bu, ya seumuran anak saya dah tahun 2006. Emang anak sekarang ya ngomongnya ya macem-macem Bu, aneh-aneh. Bukan ya Allah Pak, bukan anak nih yang ketularan nenek-nenek. Kemarin nih saya ketemu, saya datang nih, ya Allah Ustadz keren amat, anjay. Nenek-nenek ngomong anjay, saya dengarnya mau muntah. Jadi nenek gaul betul Bu. Ini saya tanya nih, ibu pada punya Facebook nggak? Ada, Instagram ada, TikTok ada. Innalillahi, eksis amat ya. Kembali ke masalah sholat. Sholat harusnya mencegah yang sholat dari perbuatan keji dan banyak nggak yang sholatnya rajin, ngomongin mertua juga rajin? Banyak. Ada di sini orangnya? Kagak ada. Ini mah solehah semua, ahli surga semua. Kelihatan wajahnya bercahaya, ngalampu no. Ya, saya ini kan lagi ngomongin di kampung saya. Emak-emak di kampung saya sholatnya rajin, ngomongin mertua, ngomongin tetangga rajin Kiai. Saya kesel banget ya, saya tarikin aja KTP-nya, saya liatin alamatnya, pada pindahan dari sini. Sama baik ya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Ini masalah rumah tangga, supaya dapat, mumpung yang hadir banyak suami istri. Jadi Bu, kalau suami yang sholat, dia akan memuliakan istri. Istri yang sholat akan menghormati suami. Prinsipnya istri menghormati suami, suami memuliakan istri. Ulang, istri menghormati, kalau suami memuliakan istri. Gampangan mana? Menghormati apa memuliakan? Menghormati. Memuliakan susah Pak. Hormat berarti bang hormat doang, ngambang hormat gak? Taruh monitor ketua.
Selesai. Memuliakan susah Pak. Kita Pak memuliakan istri susah-susah gampang Pak. Demi Allah. Pak Ustadz tahu pengalaman. Bapak-bapak, kita menghadapi makhluk yang di belakang ini Pak. Ini kan makhluk Pak, ciptaan Allah. Ini Allah ciptakan, ini makhluk Pak, dahsyat. Allah ciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, paling bengkok. Dilurusin kagak bisa, dibengkokin patah. Betul nggak Bu? Makanya Allah ciptakan perempuan itu perasaannya lembut, hatinya halus. Itulah kenapa perempuan masuk dalam kategori makhluk halus Pak. Saking sensitifnya, Bapak kalau udah tahu rumus begini, kita banyak-banyak ngalah aja deh Pak. Bini nih cerewet, lemes, bawel, Bapak ngadepin juga, ya Allah Pak. Bapak kalau ngadepin bini model begitu, Bapak sama aja lagi ngobrol sama kuntilanak Pak, bener. Makanya viral di TikTok, laki-laki tidak bercerita. Betul nggak Bu? Makanya saya pesen Pak, kalau ada masalah mending kita keluar Pak, ngopi yang banyak Pak, ngopi. Ibu lihat dah, suami kalau lagi ngopi mantep banget nyeruputnya ya. Ujungnya apa ujungnya? Wah, itulah luapan masalah laki-laki. Karena kalau diwah sama bininya kiamat kubro. Lah bener, iya saya curhat emang puas Bu. Sekarang ini Bu, perempuan kenapa kalau nangis yang ditutup mulutnya, laki-laki kalau nangis yang ditutup matanya? Karena dosa laki-laki paling banyak dari matanya, sedangkan perempuan paling banyak dosa dari mulutnya. Perempuan itu sadis Pak, hati-hati Pak. Ras terkuat di atas bumi Pak. Ini makhluk Pak, kalau udah gedek sama kita nunjuk, bukan pakai telunjuk lagi Pak, pakai bibir. Laki pulang kerja, mama piring belah mana? No. Bimoli, bibir monyong 5 cm. Kita mau selepet aja ya. Perbedaannya lagi, fitrah perempuan, fitrah laki-laki itu suka dengan perempuan, pasti. Makanya ingat, ibu jangan marah lu nih, ini dalil nih, jangan emosi. Dibolehkan dengan catatan, ingat, tuh, sudah. Dibolehkan dengan catatan, kata bapak, yes. Dibolehkan, silakan masna wa thulatsa wa ruba, dengan catatan harus adil. Adil semua-muanya. Susah nggak? Susah. Yang atu aja punya bini atu, puyengnya berasa ada 4. Makanya laki-laki tuh udah fitrah suka sama perempuan. Perempuan sukanya sama perhiasan, emas, permadani, perak, perunggu. Makanya Pak, kita kalau udah tahu rumus gampang nah. Bini kalau udah cerewet nggak usah ribet-ribet Pak, suruh dandan yang rapi, masukin ke mall, geret ke toko emas, kelar. Betul nggak Bu? Yang punya duit beliin emas, yang suaminya nggak punya duit di dalam toko suruh ngendus-ngendus emas, keluar lagi. Aduh. Makanya saya kadang mikir gini, kita sholat kan sujud ya, sujud kan ingetin kita kalau ini kita ini makhluk tanah Bu. Kita ini berasal dari tanah, makan sumber dari tanah, suatu saat kembali ke. Saya mah nih kalau bini saya lagi bawel datangnya nih, cerewet, saya mah nggak usah ribet Pak, tenangin diri. Ya Allah, saya sujud supaya saya ingat dari tanah. Mungkin bini saya waktu Allah ciptain tanahnya tanah sengketa ini kayaknya. Nah adem mati saya. Kita yang kudu nenangin Pak. Gini dah, masalah selfie dah, selfie.
Ibu-ibu tolong maafin kami nih, maafkan kami para laki-laki dan para suami. Kami tidak punya banyak gaya kalau selfie, mohon maaf. Gaya kami hanya dua. Satu, gaya KTP. Gaya bebas, jempol naik, udah andalan di mana-mana. Yang muda kayak ngaki-ngaki pasti begini. Pak, perempuan nggak pernah mati gaya, Pak. 1000 gaya. Saya sering banget lihat gaya emak-emak, Ustadz selfie ya, selfie ya, sarangnya, Ustadz mulutnya monyong. Ustadz disuruh monyong masa bergeledek ya Bu ya. Klise, sangkutin di ujung, ditarik, krekek, 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 tutup. Ntar pas moto bunyinya begini nih, jurtak. Itu nggak bisa langsung dilihat ya Bu ya, nunggu 3 hari cuci cetak. Bapak kalau mau cepet nambah 15.000, udah biarin 3 hari sayang. Dan nungguin pengen lihat foto zaman dulu 3 hari. Kita udah seneng-seneng ya, sore ngambil ke tukang cuci cetak, kebakar 15. Pinggirnya pada hitam semua. Zaman dulu tuh. Tapi perjuangan orang dulu hebat. Makanya orang dulu hatinya bersih-bersih. Kenapa? Apa-apa nggak kudu update status. Tuh fungsi sholat. Sekarang apa nih? Saya jamin nih, ini udah pada update status nih. Betul nggak? Alhamdulillah malam ini ngaji sama Ustaz Jaki. Di share dah di Instagram, di status WhatsApp. Gue share di WhatsApp gue biar tetangga gue yang gue gedek lihat gue lagi ngaji. Lagi mana hatinya nggak jadi banyak penyakit. Orang dulu mah nggak ada update status, betul nggak Bu? Ada dulu orang nonton YouTube, kagak ada. Dulu kita nonton TV, merek TV-nya apa tuh yang gede, Grundig. Apa ya? Yang dibuka pintunya serosot. Itu asal pindahin channel kayak kompor gua cetek. Itu tinggal cerita. Mana ada dulu Netflix, YouTube, Spotify, anak sekarang. Nih, Gen Z mesti paham. Dulu kita nih kompak waktu masih muda. Nggak ada tuh TV satu-satunya, TV. Itu doang udah hiburan nasional. Asal jam 9 se-Indonesia acaranya sama, dunia dalam. Orang jadul mah apa? Ntar malam minggu nih Betaria Sonata nih nyanyi nih, megang mic, Aneka Ria. Hari Minggu dah ibu masih bocah, dibedakin, bedaknya merek Herosin sama Purol. Ya, udah belepotan nonton film boneka jam 8 sih. Ada Pak Ogah yang kumisnya bablang namanya. Apa nenek-nenek. Lah dulu mah presiden cuman 32 tahun Pak ya, nggak salah ya. Soeharto udah menteri kita SD apal. Menteri Pendidikan Fuad Hasan, Menteri Agama Munawir Sazali, yang paling apal Menteri Penerangan siapa? Dia Harmoko. Lah, ini bocah yang baru lahir tadi pada ngomongin apaan sih? Lah dulu kita pelajaran nih, kan kita SD-nya SD Impres. Mana ada Islam terpadu, boro-boro Impres yang kalau datang belok datang dah tuh pelajaran nih kompak. Pendidikan Moral Pancasila PMP, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB. Paling kita hafal pelajaran Indonesia, bahasa Indonesia. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, Kakak Budi namanya. Allah hafal sampai wati-wati masih ini. Itu pertanyaan saya, si Budi sama Wati masih hidup nanti ya? Jangan-jangan dok lindas kontainer kali dia. Dulu kita kompak banget kok. Lebaran, ingat nggak? 3 hari nggak cukup, betul? Di bawah ngider, engkong saya lu banggul beras, ini lu mancang lu nih, nincing lu nih, ini sepupu lu nih,
jangan sampai mati obor loh. Sekarang lebaran nggak pakai ngider, cukup di grup WhatsApp. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu tulisan baru copy paste dari grup sebelah. Ya Allah, sekarang orang kebanyakan pikiran, apa-apa dipikirin, penyakit aja aneh-aneh bu. Asam urat, mana ada dulu urat pada asam? Kagak ada bu. Hepatitis, jantung, koroner. Kenapa? Makanannya sekarang ribet. Engkong saya dulu, hebat orang dulu nih pak, habis sholat subuh, dia nyamperin tukang nasi uduk jalan sekilo. Dia nggak beli cuma satu, bu, segembolan dia bawa. Buat siapa, Kong? Nih, tetangga gua bagi-bagiin. Dia pagi, sedekahnya mantep. Tuh, makanya orang dulu nyambung nih tema kita. Orang dulu hidupnya sehat, kenapa sedekah? Karena orang sedekah yang nyenengin orang lain tuh pasti Allah bahagiain. Sekarang bu, ya Allah, boro-boro mau jalan kaki, anak sekarang mager. Tahu mager? Malas gerak. Dulu nasi uduk kudu disamperin, sekarang nasi uduk yang nyamperin. Goset. Nasi uduk nyamperin kita. La ilaha illallah. Orang dulu mah pak nggak ada yang penyakitan, badan sehat. Kenapa? Silaturahim, nggak julid sama orang. Tuh orang dulu paling sakit ini, maaf nih, kutilan, belekan, korengan, bisulan. Yang paling parah maaf yang pantatnya gatel, kremian. Masih kan kremian? Kremian kebanyakan makan apa? Wah, alumni. Ini lagi SD garuk-garuk mulu kan. Ya Allah bu, tinggal cerita ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tinggal cerita ya Allah. Orang sekarang pada belagu-belagu, sakit dikit berobat, sakit-sakit dikit kudu pakai resep. Orang dulu nggak ada, orang dulu obatnya alami. Ingat nggak bu, bocah nih kejedot, jeduk, benjol, obatnya apa? Rambut digosok-gosok nih, jin terbang, setan yang hilang. Hilang nggak benjolnya bu? Coba profesor mana yang bisa buktiin apa hubungan antara benjol sama rambut? Kagak nyambung bu. Tahu nggak cekukan? Apa obatnya? Ujung kertas taruh di, lah sama-sama kampungan udah kita. Taruh, kalau di kampung saya ujung tikar po. Samak ya. Ujung tikar dipotek, tahu dipotek? Dipotes, taruh di sini, dijampe-jampe mana nih kita. Cuy. Baca sholawat padahal tuh dia sembuh. Oh, yang nyembuhin bukan nenek kita, Allah. Kenapa? Nenek hatinya bersih zaman dulu, makanya Allah ijabah. Tuh cekukan, bisulan. Apa obat orang dulu yang paling mujarab? Bisulan. Apa? Luar kodok, betul. Ada lagi yang paling mujarab, apa obat bisulan? Hah? Tuh, kupil. Betul ya? Apa di sini saya kali paling kampungan ya? Lah upil nenek kita nih, nenek saya dah, saya SD bisulan, boh di belakang nih, udah belakang tengah lagi, serba salah, kita dudukin mejret, di bawah jalan kegesek pecah ya. Kata nenek saya, lo buka celana, sempak lo buka. SD kelas 3 suruh nungging kita. Nenek saya ngilang, nenek mana nih? Lagi di pinggir lemari di pojok, ngapainnya? Bentar, ngorek kuping, ngorek hidung. Dia bilang apa? Bentar, gue cari kualitas yang terbaik dulu. Lah pecah. Ini yang paling gampang lah, ini obat nasional nih. Bocah udah gede masih beser di kasur, ngompol. Obatnya apa? Oh, dia udah sama. Orang Sunda bilangnya apa tuh? Papatong, karena jantan. Kalau betina mamatong. Sembuh nggak? Sembuh. Pak, yang bikin sembuh bukan jampe-jampe, sholawat hanya wasilah hati. Orang
dulu kalau udah gede nggak sampai bertahun-tahun. Kita nih zaman sekarang Bu, kalau udah gede lihat mukanya aja haram jadah. Ustadz, no rumah yang pagar hijau, saya paling gede no Pak Ustadz. Kalau Ustadz ketemu tuh orang, salam dari saya, bilang sampai ketemu di padang mahsyar ya. Kejauhan main loh. Saya mah Pak Ustadz, nggak sudi saya ketemu dia papasan di jalan. Dia lewat jalan gede, biarin saya lewat jalan kecil. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan. Dia motong jalan, saya lewat pinggir kali Pak Ustadz. Dia lewat pinggir kali, lah saya nyebur kali Pak Ustadz. Hidup susah amat sih Po. Hidup cuma sekali, maafin ngapa sih? Nggak usah gengsi, nggak usah ambisi. Nih yang kita bawa pulang itu ntar hati yang bersih. Sambung silaturahim mumpung masih bulan Syakban. Amalan berikutnya apa kalau Ramadan mau berkah? Baik sama orang pelit dah. Baik sama orang baik biasa, yang susah itu baik sama orang pelit Bu. Ibu pulang dari sini nih, ambil kertas, catat pakai pulpen. Siapa aja yang pelit? 1, 2, 3, 1 encum. Ada encum di sini. 2 Markona. Catat. Nah, ibu datang ke rumah Po Encum, bawain hadiah. Kata Rasul, tahadu tahabu. Ngasih hadiah, insya Allah hati orang bakal luluh. Udah nggak usah lihat siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu datang tuh bawa tentengan ya. Kalau perlu martabak 1 dus. Tambahin lagi sama biskuit kongguan. Tapi yang benar-benar dalamnya biskuit. Jangan gambarnya doang, pasti buka isinya apa? Dina. Orang sakit hati. Datangnya Assalamualaikum Poncum, kata Poncum, Waalaikumsalam Poncum, kok kan pelit, nggak usah diomongin. Po ada hadiah di bulan Syakban, bentar lagi Ramadan, maafin saya ya. Ngalah udah ngalah. Kata Rasulullah begini, 2 orang berselisih, berkelahi, satu di antara mereka nanti ada yang duduk di surga di sampingku. Sekali lagi, ibu jangankan duduk samping Rasul, duduk samping Pak Camat aja seneng nggak? Tuh, duduk samping presiden, apalagi ini samping Rasulullah. 2 orang berselisih, satu di antaranya akan duduk bersamaku di surga. Siapa? Dia yang datang duluan, ngucapin salam, alladzi yabda'u bisalam, nggak ngelihat mana salah mana benar, dia bilang apa? Maafin saya lahir batin, nggak usah nyari yang salah yang benar. Yuk kita akur lagi silaturahim. Tuh hebat. Berat nggak? Berat. Susah nggak? Susah. Makanya hadiahnya sorga. Kalau enteng hadiahnya kipas angin Po. Baik sama orang pelit dahsyat. Yang ketiga, maafin dah orang-orang yang pernah nyakitin kita. Ya, kita mau bawa dendam mati Bu, susah. Sakaratul maut aja buat orang soleh udah perih. Bagaimana sakaratul maut orang yang di hatinya ada dendam kesumat? Namanya dendam kesumat, dendam sampai mati. Bu, kita ini badan pada sakit bukan karena cuma cara makannya, enggak. Kebanyakan ini nih pikiran. Apa-apa difikir. Bagaimana badan nggak pada pegel, tetangga ganti mobil dia ganti penyakit. Udah puyeng sendirian. Hidup mah udah Allah setel Bu. Rezekinya udah Allah tetapin seperti ini. Contoh nih, teman-teman artis lagi pada rame sekarang nih, oplas. Tahu oplas? Operasi plastik. Ke Korea 300 juta Bu. Hidung udah mancung. Lihat, pengen mancung lagi lihat artis Korea. Ibu tahu nggak? Orang kalau udah operasi plastik tidur nggak bisa sembarangan Bu. Ada artis lah cerita sama saya, Pak Ustadz, saya baru pulang dari Singapura Pak Ustadz. Ngapain? Benerin hidung. Nah, ngapa hidungnya? Jadi ternyata Bu, orang kalau operasi plastik tidur itu kanan kirinya harus pakai bantal yang ada busa, supaya pas dia tidur gasak gesek itu nggak ngapa-ngapa. Saya pas lempengan lupa pakai bantal itu Pak Ustadz. Saya tidur, samping saya lemari besi, kepentok Pak Ustadz. Pas saya bangun ngaca lah, menyong hidung saya.
Habis berapa benerin hidung kok di Singapura? Ya 30 jutaan. Benerin doang 30, Bu. Ibu tahu nggak ada istilah facelift? Facelift itu operasi plastik, kulitnya ditarik, rahangnya dikecilin nih biar dagunya lancip. Kulit ditarik nih, sreset kanan ke belakang, kiri sreset tarik, ujungnya di staples, cetek cetek cetek, kayak tukang fotokopi, cetek cetek dijahit. Nggak bisa bebas, ini kayak empon nih, nyak ketawa, wah, emang udah setelan Allah, nggak bakal sobek. Nah kalau operasi plastik lihat dah, orang kalau habis operasi plastik lihat ketawanya gini, hihihihihi. Nah dia mangap dikit, Bu, coplak ini, Bu. Alhamdulillah. Makanya ibu, kan Allah udah sayang sama kita nih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita pengen disayangin Allah, gampang, sayangi orang-orang di sekitar kita. Ada hadisnya, ada, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah siapapun orang-orang di sekitarmu, maka Allah akan mencintaimu. Kuncinya udah itu. Lihat dah kalau orang sholat, kan gerakan terakhir salam, betul Pak? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam mau bilang sama yang sholat, bang, kalau udah kelar sholat lihat no bang anak yatim bang, sian bang, ada rezeki bagi ngapa bang, sedekah. Tuh maksudnya gerakan salam, lihat kanan. Bang, sebelah kiri jangan cuma kanan doang bang, no sebelah kiri bang, banyak yang perlu dibantu. Orang sholat itu Bapak Ibu, hal yang kecil-kecil dia perhatiin. Orang kalau habis sholat nih ada sampah, benahin. Nenek-nenek menyeberang, seberangin. Sebelah kanan ada anak yatim, santunin. Sebelah kiri janda tua, nafkahin. Sebelah sono janda muda. Begitulah orang sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka saya selalu titipkan pesan terakhir sebelum saya akhiri tausiah di mana-mana. Ada rumus hidup berkah, yang mahal itu berkah, Bu. Ziyadatul khair. Kebaikan selalu bertambah. Dia mau berbuat baik, selalu ada jalan rezeki dari Allah. Apa rumusnya? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Kita ulang, kasih nada dikit-dikit biar nggak kaku amat. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Yuk coba ibu sendiri, 1, 2, 3. Orang sedekah hidupnya berkah, lanjut. Orang pelit hidupnya sulit. Oh apa-apa dah, hancur dikit nggak apa-apa dah. Jadi kalau mau berkah kuncinya sedekah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, ada pesan tadi dari panitia. Rencananya mau ada keliling ya, sunduk apa langsung? Ada sunduk. Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia, tadi saya ada amanah dari panitia. Alhamdulillah yang membawa saya ke sini PPPA Darul Quran, yang pesantrennya ada di daerah Ketapang, Cipondo, Tangerang. Yayasan ini bergerak peduli terhadap kemanusiaan termasuk yang ada di Palestina. Izin Ibu, nanti ada sedikit sunduk keliling, sorban mungkin ya, atau apapun bentuknya nanti dibawa keliling. Silahkan Ibu seikhlasnya, setulusnya, seadanya saja. Nah nanti yang seperti itu insya Allah setiap rupiah yang diamanahkan akan kami berikan kepada saudara kami yang ada di Palestina. Setelah itu nanti kita dengarkan arahan dari Yayasan PPPA Darul Quran. Baik, untuk teknis ada sholawat atau gimana? Sembarian? Atau kita zikir aja ya? Baik, kita zikir. Yang keliling udah siap? Oke, kita zikir Ibu. Sambil kita mantapkan hati, kita perbaiki diri. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Yuk, silahkan kalau ada yang mau keliling. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. Lagi
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Kita istighfar. Astaghfirullah rabbal lanjut. Astaghfirullah minal lagi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Lagi sekali lagi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Baik, terima kasih Ibu, jazakumullah khairul jaza. Ya Ibu, sebelum berdoa baiknya kita tetap duduk bersimpuh sambil kita mendengarkan arahan dari Ustadzina Al-Kiram mewakili Yayasan PPPA Darul Quran Jabodetabek dan sekitarnya ya. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Sebagai amanah terakhir baik dari PPPA atau manajemen kami, alhamdulillah kami bekerja sama untuk peduli terhadap Palestina. Ada program namanya 20.000 untuk yatim Gaza. Maksudnya apa? Setiap ada yang menitipkan donasi Palestina, kami langsung yang mengantarkan. PPPA ini adalah lembaga yang tidak melalui pihak ketiga menyampaikan amanahnya. Ustadz Fauzan selaku GM dari Darul Quran sudah pernah ke Jordan, saya pun hampir setiap tahun Pak. Jadi H-3 Lebaran saya ke sana, mampir di sana, saya titipkan semua bantuan dari masyarakat Indonesia. Mobil khusus untuk kerjasama dengan air Izaura ini Pak. Ini air dengan pH tinggi 9,5 dan air ini sudah dibacakan Al-Quran 30 juz ketika diproduksi di pabriknya Bu. Saya sudah lihat langsung, bisa cek di Instagram saya. Yang bikin air ini ternyata yang bikinnya air Ustadz Arifin Ilham. Dulu ada air namanya Azikro. Kemudian beliau juga sempat kerjasama dengan Ustadz Yusuf Mansur, airnya namanya Miracle. Sekarang beliau fokus di Izaura. Jadi Bapak Ibu, setiap nanti Bapak Ibu yang bersedekah air ini 20.000, sebagian kita alokasikan untuk saudara kita yang ada di Gaza Palestina sana. Jadi tidak perlu dengan uang besar, cukup dengan uang 20.000 Ibu sudah ikut bersedekah dan mendapatkan bonus air yang sehat, air pH 9,5. Baik, kiranya sambil kita tutup dengan doa, sambil kita akhiri dengan sekali zikir. Ini ada tim kami, silahkan Ibu yang ingin bersedekah dengan nilai tadi kelipatan 20.000 silahkan. Berarti Ibu sudah ikut membantu saudara kita yang ada di Palestina sana. Nanti yang ada airnya boleh saya bantu doa ketika saya baca suratul Fatihah. Baik, silahkan Bapak Ibu yang berbahagia, yuk kita baca suratul Fatihah, kita tutup dengan doa, waktu juga semakin malam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi shifaa'il Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan yang masih ingin mendapatkan air sehat, air pH tinggi sebagai hadiah dari donasi 20.000, silahkan. Ada sahabat kami yang siap untuk melayani Bapak Ibu. Kami izin langsung pamit Pak, tidak mampir lagi. Tadi sudah mampir karena acara dari pagi. Besok pagi-pagi sudah harus berangkat lagi ke daerah Sawangan. Izin kami langsung berangkat pulang ke daerah Depok, lumayan jauh Pak. Salam buat keluarga semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.